Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Diana dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menganalisis stakeholder dari PT Unilever Indonesia. Jadi kelompok kami ini yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ziyad Nabil Abiyi, lalu ada Muhammad Naufal, ada Setio Adi Negoro, dan ada Muhammad Fikri. Oke, jadi yang pertama itu adalah Unilever Indonesia itu didirikan. Jadi dia itu didirikannya pada tanggal 15 Desember tepatnya pada tahun 1933. Setelah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer terkemuka di Indonesia yang selalu menemani masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saham Unilever pertama kali itu ditawarkan kepada publik pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari pada tahun 1982. Unilever Indonesia saat ini berkantor pusat di Tangerang, memiliki lebih dari 40 merek dan 9 pabrik yang berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Pabrik dan produknya juga telah menerima sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut MUI. Unilever memiliki karyawan lebih dari 4.000 orang. Untuk sejarahnya sendiri, Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 15 Desember dengan nama Liver Zefabrika yang bertepatan di daerah Angke, Jakarta Utara. Lalu pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan akte nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini Muljadi. Perubahan nama pun kembali terjadi pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Lalu pada 22 November, tepatnya tahun 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Anugrah Lever atau bisa disebut PTAL yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan pemasaran, dan penjualan dari kecap, saus, cabai, serta saus lainnya. Berselang 2 tahun, tepatnya pada 3 Juli tahun 2002, Unilever Indonesia kembali mengadakan perjanjian dengan Texham Research Berhad untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Teknopia Liver yang bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor. Dengan merek dagang Domestos Nomos pada tanggal 7 November tahun 2003. Dalam rapat umum luar biasa perusahaan pada 8 Desember 2003, Unilever Indonesia menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia. Nah, untuk visinya sendiri nih, visi Unilever Indonesia adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berdasarkan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Dan untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Untuk misinya sendiri, bekar jadi itu misi Unilever itu, jadi yang pertama bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya. Lalu membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Dan menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan yang terakhir, senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan untuk tumbuh 2 kali lipat secara seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan identifikasi jenis-jenis. Saya Muhammad Noval akan membacakan identifikasi jenis-jenis stakeholder perusahaan Unilever Indonesia.
Unilever Company adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai industri, khususnya di bidang produksi barang konsumen seperti makanan, minuman, produk kecantikan, dan produk perawatan rumah. Unilever 2023. Berikut adalah berbagai jenis stakeholder yang dapat diidentifikasi dalam perusahaan Unilever Indonesia. Karyawan Unilever merupakan pihak berkepentingan internal yang terdiri dari seluruh karyawan di berbagai tingkat jabatan dan departemen. Kedua, manajemen dan eksekutif Unilever. Manajemen dan eksekutif Unilever adalah para pemimpin tingkat tinggi dan manajemen eksekutif yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategi. Selanjutnya kita bisa melihat ada pemegang saham Unilever. Individu atau institusi yang memiliki saham dalam perusahaan dan memiliki kepentingan yang finansial dalam kinerja perusahaan. Keempat, konsumen, orang yang menggunakan produk Unilever termasuk makanan, minuman, produk kecantikan, dan produk perawatan rumah tangga. Yang selanjutnya adalah pemasok, pihak atau perusahaan yang menyediakan bahan baku, bahan kemasan, dan layanan lainnya yang dibutuhkan oleh Unilever untuk produksi. Selanjutnya ada pelanggan bisnis, perusahaan lain yang berbisnis dengan Unilever, mungkin sebagai pemasok atau mitra strategis. Yang ketujuh ada aliansi, mitra dan aliansi. Perusahaan lain dengan siapa Unilever dapat membentuk kemitraan atau aliansi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada pemerintah dan badan regulasi, otoritas pemerintah di berbagai negara tempat Unilever beroperasi, serta badan regulasi yang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan regulasi. Selanjutnya ada organisasi lingkungan dan kelompok advokasi sosial, yaitu kelompok-kelompok yang peduli terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan dampak lingkungan dari kegiatan Unilever. Selanjutnya ada masyarakat lokal, penduduk setempat di wilayah di mana Unilever memiliki fasilitas produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Nomor 11 ada kelompok pendidik dan peneliti, universitas, lembaga penelitian, atau organisasi pendidikan yang dapat terlibat dalam kolaborasi atau program bersama dengan Unilever. Ke-12 kelompok pekerja dan serikat pekerja. Pekerja dan serikat pekerja yang mewakili kepentingan hak pekerja di Unilever. Identifikasi dan manajemen hubungan dengan pihak berkepentingan ini penting bagi Unilever untuk memastikan keberlanjutan bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, dan mendukung citra perusahaan yang positif. Nah, untuk selanjutnya ini ada produk atau jasa. Produk Unilever sangat banyak, bisa dikategorikan menjadi beauty and well-being, personal care, home care, nutrition, dan es krim. Baik, selanjutnya itu Nah, ada contoh-contohnya itu ada X, ada kecap bango, ada buah vita, ada Chief, ada Citra, Clear, ada Close Up, ada es krim Cornetto, ada Sampo Dove, ada Lifebuoy, ada Pepsodent, ada Pedal Pop, ada Royco. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yo, on mic dulu yuk. baik di sini ada identifikasi kepentingan. Nah, di sini tuh ada 6 poin, teman-teman. Nah, saya jabarkan secara ringkas. Yang pertama itu ada karyawan Unilever. Nah, jadi itu karyawan Unilever tuh dalam kepentingannya itu pengembangan karir, keamanan pekerjaan, kondisi kerja yang baik, keadilan, dan dalam upah. Nah, keduanya itu kekuatan kontribusi terhadap inovasi produk, kualitas kerja, kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Yang ketiga itu ada tujuan, pengembangan keterampilan, promosi internal, serta berkelanjutannya pekerjaan. Yang terakhir itu ada kepuasan yang diharapkan, yaitu keseimbangan kerja hidup, penghargaan, peluang pertumbuhan, dan lain-lainnya. Nah, di poin kedua itu ada pemegang saham Unilever. Jadi apa sih yang dimaksud pemegang saham Unilever? Yang pertama itu kepentingannya itu adalah return on the investment, pertumbuhan nilai saham, kebijakan dividen, kekuatannya itu pengaruh dalam rapat pemegang saham, kepercayaan pada manajemen,
Tujuannya itu meningkatkan nilai perusahaan, kestabilan keuangan, dan yang terakhir itu kepuasan yang diharapkan, keuntungan finansialnya yang konsisten, transparansi manajemennya. Nah, poin ketiga itu ada konsumen. Nah, konsumen ini kepentingannya produk kualitas produk kualitas, harga yang wajar, serta keamanan dan berkelanjutan produk. Yang keduanya itu ada kekuatan, pengaruh pembelian umpan balik konsumen, nah, dan tujuannya itu kepuasan konsumen serta inovasi produk. Dan yang terakhir itu kepuasan yang diharapkan adalah produk yang aman, efektif, dan ramah lingkungan. Di poin keempat itu ada pemasok. Pemasok itu kepentingannya pembayaran yang adil, hubungan jangka panjang, hubungan jangka panjang, kepatuhan terhadap standar kualitas. Yang kekuatannya itu ada kemitraan strategis, kapasitas produksi, dan yang ketiga itu tujuannya adalah kepuasan pemasok, efisiensi rantai pasok. Nah, kepuasan yang diharapkan adalah pembayaran tepat waktu, kemitraan yang adil, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima itu ada pelanggan bisnis atau B2B, yang dimana kepentingannya itu kualitas produk dalam harga yang bersaing, solusi yang inovatif. Nah, kekuatannya itu kesepakatan bisnis, ketergantungan pada produk atau layanan Unilever. Tujuannya adalah kepuasan pelanggan bisnis, kolaborasi yang saling menguntungkan, serta yang itu terakhir kepuasan yang diharapkan adalah kualitas layanan dan produk konsisten konsisten. Nah, terakhir itu ada organisasi lingkungan dalam kelompok advokasi sosial. Nah, kepentingannya itu adalah keberlanjutan lingkungan, praktik bisnis bertanggung jawab, dan transparansi. Yang kekuatannya itu ada pengaruh opini publik, dukungan untuk program berkelanjutan, dan serta tuh tujuannya pengurangan jejak lingkungan dan keterlibatan dalam inisiatif sosial. Dan terakhir itu kepuasan yang dihasilkan. Jadi kepatuhan terhadap praktik lingkungan yang baik, tanggung jawab dan sosial perusahaan ini adalah kepentingan dan secara umum dan setiap stakeholder memiliki kepentingan dan harapan yang lebih spesifik tergantung pada konteks dan situasi tertentu. Manajemen perusahaan perlu memahami dan mengolah ekspektasi ini untuk membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pihak yang berkepentingan. Nah, di slide selanjutnya ini yang di sebelah kanan saya itu ada analisis SWOT Unilever Indonesia. Jadi itu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Unilever dapat menghadapi kepentingan spesifik dari berbagai stakeholder. Nah, di sini tuh ada 4 poin. Yang pertama itu ada Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Jadi Strength itu adalah inovasi produk yang mana Unilever memiliki sejarah panjang inovasi produk dalam berbagai kategori untuk memenuhi kepentingan konsumen untuk produk berkualitas tinggi. Nah, yang kedua itu ada jangkauan global. Keberadaan Unilever di seluruh dan dunia memberikan kemampuan untuk melayani kebutuhan beragam konsumen dan mengakses pasar yang luas. Yang terakhir itu ada komitmen terhadap berkelanjutan. Unilever dikenal sebagai komitmennya terhadap kelanjutan lingkungan dan sosial yang sesuai dengan kepentingan kelompok lingkungan dan kelompok advokasi sosial. Yang poin kedua itu ada weakness. Weakness adalah ketergantungan pada kategori tertentu. Unilever mungkin memiliki ketergantungan yang tinggi pada kategori produk tertentu sehingga rentan terhadap perubahan tren konsumen. Yang keduanya itu kemungkinan ketidaksetaraan dalam rantai pasok, pemasok atau pekerja di rantai pasok Unilever mungkin menghadapi isu-isu tertentu terkait dengan keadilan dan keberkelanjutannya. Yang ketiga itu ada opportunity. Opportunity itu adalah pertumbuhan pasar produk organik dan berkelanjutan, adanya peningkatan permintaan untuk produk organik dan berkelanjutan memberikan peluang untuk Unilever untuk memperluas lini produknya dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin berubah. Yang kedua itu bisa kemitraannya dengan pihak berkepentingan lokal, seperti menjalin kemitraan dengan pihak berkepentingan lokal dapat membantu Unilever membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen lokal. Dan yang terakhir itu ada treats. Treats itu peningkatan persaingan. Persaingan ini industri barang konsumen mungkin meningkatkan memaksa Unilever untuk tetap fokus pada inovasi dan efisiensi operasionalnya. Yang keduanya itu bisa perubahan regulasi lingkungan,
Perubahan dalam regulasi lingkungan dapat mempengaruhi operasional Unilever dan menimbulkan tantangan bagi eh, pemenuhan kebijakan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada perubahan persepsi konsumen. Perubahan cepat dan persepsi konsumen dapat mempengaruhi permintaan untuk produk tertentu dan memerlukan adaptasi cepat dari Unilever. Selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis kepentingan spesifik stakeholder. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada karyawan Unilever. Di sini karyawan Unilever memiliki strength. Strength-nya itu program pengembangan karyawan, kondisi kerja yang baik. Lalu memiliki weakness, yaitu tuntutan pekerjaan yang tinggi, kemungkinan ketidaksetaraan di rantai pasok. Lalu ada opportunities-nya, yaitu peluang pengembangan karir, keterlibatan karyawan. Lalu di sini ada threats atau ancaman, yaitu persaingan di industri yang dapat mempengaruhi stabilitas pekerjaan. Lalu di sini kedua ada pemegang saham Unilever. Pemegang saham Unilever memiliki strength, yaitu kinerja finansial yang baik, kebijakan dividen. Lalu weakness-nya, ketergantungan pada kategori produk tertentu. Lalu opportunities-nya, pertumbuhan pasar global, kemitraan strategis. Lalu threats-nya, volatilitas pasar saham, perubahan regulasi. Lalu yang ketiga ada konsumen. Konsumen memiliki strength, yaitu inovasi produk, kualitas produk. Lalu weakness-nya, ketergantungan pada kategori tertentu. Dan opportunity-nya, peningkatan permintaan untuk berkelanjutan. Lalu threat-nya, perubahan preferensi konsumen dan persaingan di pasar. Yang keempat ada pemasok. Pemasok memiliki strength, hubungan jangka panjang, kebijakan pembayaran yang adil. Weakness-nya kemungkinan isu ketidaksetaraan dalam rantai pasok. Opportunities-nya kemitraan yang lebih kuat, efisien, rantai pasok. Lalu ancamannya atau threats, ketidakpastian dalam lalu yang organisasi lingkungan kelompok advokasi. Di sini memiliki strength-nya komitmen terhadap berkelanjutan praktik bisnis yang opportunities-nya kemitraan dengan kelompok advokasi berkelanjutan. Lalu yang terakhir ancaman masyarakat terhadap berkelanjutan. Lalu kita lanjut ke rencana atau program. Nah, di sini ada kegiatan itu membangun program. Memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan, mendorong kolaborasi dan komunikasi antar karyawan, dan memberikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan pemahaman terhadap nilai-nilai perusahaan. Di sini deskripsi kegiatan dan bentuk komunikasinya. Pertama, workshop kesejahteraan, sesi interaktif yang menyoroti pentingnya keseimbangan kesehatan mental. Dapat diadakan secara dengan pakar kesejahteraan sebagai utama. Lalu yang kedua ada si brainstorming dan kolaborasi. Pertemuan reguler untuk membahas ide-ide inovasi dan solusi terbaik dalam lingkungan kerja. Dapat dilakukan melalui forum, daring, atau sesi langsung di lokasi kerja. Dan yang ketiga ada pelatihan keterampilan. Rangkaian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan karyawan. Dapat mencakup kelas daring, pelatihan mentor, dan workshop langsung. Lalu yang keempat ada sesi komunikasi terbuka dengan manajemen, yaitu acara di mana manajemen menyampaikan informasi terbaru dengan mendengarkan masukan karyawan dan menjawab pertanyaan, serta komunikasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau platform daring yang terintegrasi. Lalu kita masuk kepada manfaatnya, yaitu manfaatnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan yang dapat berdampak positif pada produktivitas. Lalu yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan saling pengertian di antara karyawan. Ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesejahteraan karyawan dengan lebih efektif. Lalu yang terakhir, meningkatkan retensi karyawan dan loyalitas terhadap perusahaan sasaran. Lalu di sini sasarannya pertama kehadiran karyawan yang kedua aktif dalam kegiatan kolaborasi dan pelatihan. Yang ketiga tingkat kepuasan karyawan yang akan digunakan. Ini akan
Yang kedua, survei umpan balik dan untuk membuka penguasaan dan mendapatkan masukan. Lalu sosial media internal per karyawan. Lalu yang terakhir ada newsletter bulanan. Untuk nah, program ini dirancang dengan karyawan mereka yang positif. Sorry Cok, ke ini tadi nge-lag. Kedengeran nggak suara gua? Putus tadi sih suara lu. Iya, nge-lag tadi. Masih record kan? Suara gua aman nggak? Suara Ada gua aman nggak? kedengeran. Kedengeran kan aman? Ntar nih diedit ya. Sorry Cok. Mana tuh tadi? Oke. Kita lanjut. Program ini dirancang untuk memperkuat hubungan Unilever dengan karyawan, mendukung perkembangan mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Monitoring dan evaluasi berkala akan membantu menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan dan harapan karyawan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas tadi bersama saya dan teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 yang lebih berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer food atau FMCG terkemuka di Indonesia yang selalu menemani masyarakat Indonesia dan kehidupan sehari melalui produk-produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wash, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, stakeholder pada perusahaan Unilever meliputi karyawan, manajemen, dan eksekutif Unilever, pemegang saham, konsumen, pemasok, pelanggan bisnis, mitra, dan aliansi, pemerintahan, badan regulasi, organisasi lingkungan, masyarakat lokal, kelompok pendidik dan peneliti, dan kelompok pekerja atau serikat pekerja. Untuk yang ketiga, untuk identifikasi kepentingan spesifik, ada kekuatan, tujuan, dan kepuasan yang diharapkan oleh beberapa stakeholder sendiri tergantung pada konteks dan situasi tertentu. Manajemen perusahaan perlu memahami dan mengelola ekspektasi ini untuk membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pihak kepentingan. Analisis SWOT dibuat agar perusahaan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga bisa mengetahui gambaran perusahaan yang sedang dijalankan. Rencana program kegiatan dibuat dengan nama kegiatan Employee Engagement Program. Program ini dibuat untuk memperkuat hubungan perusahaan Unilever dengan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan atau error sedikit. Mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.